Selamat pagi, selamat jumpa Bapak Ibu peserta pelatihan Diklat Kepemimpinan Administrasi. Shalom dan selamat pagi. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke strategi pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Yohanes Tangdiasi dari BPSDM Provinsi Papua yang akan menyampaikan materi manajemen risiko dan konflik pada saat ini. Selanjutnya, Bapak Ibu memperkenalkan namanya satu persatu, karena peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan proses pembelajaran agar peserta mampu menerapkannya di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan terjadinya resiko. Bapak Ibu peserta, agenda kita pada pagi ini yaitu agenda 3 kepemimpinan administrator yang terdiri dari 7 agenda. Agenda yang pertama adalah hubungan kelembagaan, yang kedua adalah organisasi digital, yang ketiga adalah manajemen kinerja, yang keempat adalah manajemen penganggaran, yang kelima adalah manajemen risiko dan konflik, keenam adalah standar kinerja pelayanan, dan yang ketujuh adalah manajemen perubahan sektor publik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sebagai peserta, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran selanjutnya, yaitu nama pelatihan. Yang kedua adalah menyampaikan judul mata pelatihan kita pada pagi ini. Yang ketiga adalah menyampaikan deskripsi singkat. Yang keempat adalah menyampaikan materi pokok pembelajaran. Dan yang kelima adalah tujuan pembelajaran. Dan yang keenam adalah materi pokok. Yang ketujuh adalah menyampaikan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya saya akan menyampaikan dasar hukum. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara atau yang biasa disebut dengan ASN. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator atau disingkat PKA. Itulah dasar hukum yang saya sampaikan mengenai kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator. Selanjutnya saya akan menyampaikan deskripsi singkat mengenai materi manajemen risiko. Materi pelatihan ini akan membekali peserta dengan pengertian manajemen risiko yang disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, menulis, menonton film pendek, window shopping, dan penugasan. Kemudian, keberhasilan peserta dapat dinilai dari kemampuannya mengelola dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan organisasi yang berdasarkan platform manajemen risiko terpadu pada organisasi serta membangun budaya implementasi manajemen risiko.
Itulah deskripsi dari materi manajemen risiko kita yang saya akan sampaikan pada pagi ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan indikator hasil belajar mengenai manajemen risiko, yaitu peserta mampu memahami dan menjelaskan dan mengimplementasikan materi pokok dalam manajemen risiko. Yang pertama adalah peserta mampu menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik, dan Three Lines of Defense. Kemudian yang kedua adalah budaya risiko dan aspek fundamental risiko. Kemudian yang ketiga, peserta mampu menjelaskan manajemen risiko. Keempat, peserta mampu menjelaskan kerangka kerja manajemen risiko. Dan yang kelima adalah peserta dapat memahami proses manajemen risiko terintegrasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi pokok kita yang ada dalam materi manajemen risiko. Materi pokok yang pertama adalah sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik, dan Three Lines of Defense. Materi pokok yang kedua adalah budaya risiko dan aspek fundamental risiko. Materi pokok yang ketiga adalah manajemen risiko. Materi pokok yang keempat adalah kerangka kerja manajemen risiko. Dan materi pokok yang terakhir atau yang keenam adalah proses manajemen risiko terintegrasi. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan melangkah ke strategi pembelajaran berikutnya, yaitu saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran ini. Adapun beberapa metode yang dipergunakan dalam proses pembelajaran ini adalah, yang pertama adalah ceramah interaktif, yang kedua adalah curah pendapat, metode yang ketiga adalah diskusi kelompok, metode yang keempat adalah penayangan film pendek, sedangkan metode yang kelima adalah studi kasus atau window shopping, kemudian yang keenam adalah kuis berantai, dan yang ketujuh adalah penugasan. Itulah 7 metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran manajemen risiko pada saat ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kegiatan awal atau kegiatan yang pertama yang berlangsung selama 30 menit ke depan, yaitu yang pertama menyampaikan salam, kemudian berdoa bersama dan memperkenalkan diri. Yang kedua adalah apresiasi, menanyakan apa saja yang telah didapatkan dari materi sebelumnya yang ada dalam agenda 3 PKP, yaitu misalnya manajemen kinerja, manajemen penganggaran, dan hubungan kelembagaan, dan materi lainnya. Yang ketiga adalah memberikan motivasi tentang pentingnya manajemen risiko dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah menjelaskan deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, dan indikator hasil belajar.
Kemudian Bapak Ibu, kita masuk dalam kegiatan inti yang pertama yang akan berlangsung selama 35 menit ke depan, yaitu melakukan brainstorming atau apa yang peserta pikirkan akan ditulis pada kertas post-it, kemudian meminta peserta menempelkan kertas post-it pada flip chart, kemudian membacakannya. Yang ketiga, meminta peserta untuk melakukan tanya jawab terhadap ungkapan pikiran peserta terkait manajemen risiko, kemudian akan dipadukan dengan pendapat para ahli. Berikutnya, yang keempat adalah pemaparan materi pokok sistem pengendalian intern pemerintah, tata kelola pemerintahan yang baik, dan dari lines of defense, budaya risiko, dan aspek fundamental risiko. Dan yang kelima adalah penayangan film pendek, tata kelola pemerintahan yang baik, dan memahaminya. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk dalam kegiatan inti kedua yang juga berlangsung selama 135 menit. Yang pertama adalah pemaparan materi pokok manajemen risiko dan kerangka kerja manajemen risiko. Yang kedua, peserta pelatihan bekerja sama dalam diskusi kelompok, menulis hasil kerja pada file chat. Yang ketiga, peserta melakukan window shopping, saling bertukar informasi, memberikan penguatan. Kemudian yang keempat, peserta mempresentasikan hasil tugas-tugas kelompoknya setelah mendapatkan penguatan hasil window shopping. Dan yang kelima adalah ice breaking kelompok terpanjang pemaknaan terkait materi pembelajaran. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan kegiatan inti yang ketiga yang berlangsung selama 90 menit, yaitu yang pertama, yaitu pembahasan materi pokok proses manajemen risiko, kemudian terintegrasi dari manajemen konflik. Kemudian yang kedua adalah penguasaan studi kasus secara individual, yaitu yang pertama menuliskan pengalaman dalam proses mengelola risiko di lingkungan kerja atau institusinya. Dan yang kedua adalah bagaimana mengelola konflik. Bagian yang ketiga adalah anggota kelas dibagi dua kelompok, baru mengerjakan dua tugas yang berbeda. Yang keempat, peserta menyampaikan hasil tulisan pengalamannya. Dan yang kelima adalah dilakukan tukar menukar pengalaman, tanya jawab, atau diskusi klasikal. Yang terakhir adalah memberikan penguatan pemaknaan materi pembelajaran. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup yang akan berlangsung selama 15 menit. Yang pertama adalah melakukan refleksi dan menyimpulkan materi pembelajaran yang telah disampaikan mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang kedua adalah memberikan penguatan materi pelatihan terhadap peserta. Ketiga adalah memberikan apresiasi kepada seluruh peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Dan yang keempat adalah salam penutup. Kemudian sebelum saya mengakhiri, saya akan menyampaikan kata bijak dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kamu harus berani untuk mengambil resiko dan berkata tidak, bahkan kepada bos kamu sendiri. Nadiem Makarim, Mendikbud RI. Demikian yang saya sampaikan. Semoga pertemuan ini dapat
menolakkan ide-ide cerdas untuk dimengerti dan dipahami. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom.